Selamat pagi, ini video 439 ya. Nah, kita lihat perkembangan terakhir, itu Presiden SBY sakit. Lalu kemudian Pak Jokowi meresmikan logo baru PSI. Nah, yang menarik adalah komen dari Pak Dasko. Ini disebut sekarang Don Dasko. Ini komennya. Ini kongres pertama ya. Kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Nah, Don Dasko ini baru bercanda mengatakan bahwa PSI ini logonya 1 tahun ganti logo. Jadi ya dia berhumor ya. Tapi Pak Don Dasko ini hebat ini. Kemarin dia ketemu lagi dengan Presiden Jokowi ya. Pak Jokowi dalam penyembuhan penyakit kulit ya. Jadi Pak Prabowo berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, itu ditemenin dengan Don Dasko. Nah, kenapa kok Don Dasko ini naik daun? Jadi ceritanya begini. Gara-gara operasi Mumi, ya, itu Xi Jinping itu copot, Presiden Cina copot. Jokowi juga sakit kulit melepuh. Tapi kemudian Perdana Menteri Thailand Thaksin itu rekeningnya dibukukan. Lalu kemudian Perdana Menteri Malaysia itu stroke, sakit gitu loh, kaget gitu ya mungkin. Dan sama dengan Presiden SBY. Ada apa kalau dikaitkan? Itu ceritanya begini. Gara-gara masalah KLBC, kredit likuiditas Bank Cina, artinya bank-bank di Indonesia ngutang ke Cina, itu melanggar yurisdiksi masing-masing bank sentral. Bank sentral Cina nggak boleh memberi utang kepada Bank Indonesia. Kamu ya kena penalti. Lintas negara, nggak boleh. Bank sentral Cina yang ngurusi Cina. Apa kamu kurang agunan, apa kamu kurang surat tanah, atau kamu kurang duit, atau kamu kurang kerjaan. Gitu loh. Ada waktu Bank Indonesia ngutang sama Bank Sentral Cina, itu pelanggaran. Kenapa kamu nggak punya bank sentral sendiri? Kalau Indonesia mau ngutang kan bikin sendiri KLBI, kredit likuiditas Bank Indonesia. Apa kamu nggak punya bank sendiri? Gitu. Masing-masing negara punya bank sentral sendiri. Oleh karena itu, karena pelanggaran itu, kena penalti, ya Xi Jinping dicopot. Jokowi juga sakit melepuh. Karena apa? Rekeningnya mereka itu Xi Jinping, Jokowi, Mahathir Mohamad, Thaksin, Megawati, SBY, Prabowo itu dibekukan. Kenapa dibekukan? Ya enggak tahu ya. Pokoknya para pejabat-pejabat itu rekeningnya dibekukan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Rekeningnya Mega sudah lama itu dioper ke Hasto. Nah, Pak Jokowi ini saling sengit ya. Pak Jokowi merasa ini musuhku ini. Ya, Hasto pun digigit. Sama dengan Tom Lembong. Ya, akhirnya sekarang juga reda kok. Megawati juga nggak koar-koar. Nggak kedengeran. SBY juga nggak kedengeran. Lah kenapa? Makin koar-koar, makin digigit, saling gigit ya kan. Ini dibekukan, ini dibekukan, ini dibekukan. Yang menang ya Don Dasko. Jadi rekeningnya Prabowo dioper ke Don Dasko. Jadi kira-kira demikian. Oleh karena itu, ya itu adalah salah satu jalan keluar dari partai politik. Konstelasi perpolitikan sekarang reda, ya masing-masing bokek.com nggak punya duit. Dan Megawati pun lagi ngumpulin lagi, tapi lagi dikumpulin lagi ke Hasto, hasilnya ditangkap. Makanya Megawati juga nggak keluar-keluar lagi.
ya kan? Kalau ini gigit, ini gigit, ini gigit, ya. Semua mantan presiden kita itu nanti kupingnya buntung, dijewerin masing-masing menjewer gitu loh. Jadi nanti kupingnya copot semua, ya kan? Karena apa? Digigit sama satu sama lainnya. Kedepan ini bagaimana pemerintahan Prabowo? Ya, pemerintahan itu seperti pengantin baru. Kalau pengantin baru itu dapat kado ya ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 2.000. Tapi ada juga pengantin yang diberi rumah ya oleh mertuanya. Ada yang dapat utangan beras, mungkin dari gereja atau dari Pak Haji. Ya, mereka jualan beras, ya kan? Ada yang jualan showroom, ada yang jualan sepeda motor bekas. Nah, itu pengantin baru. Kalau dia bisa berinteraksi dengan Amerika ya, Amerika itu kan penguasa dunia ya, penguasa dunia. Amerika itu baru resesi dan baru sembuh. Sekarang itu indeks Wall Street lagi karena ada yang menurun itu bearish ya, bear itu seperti membungkuk seperti bear atau kamu naik gitu seperti bullish ya, seperti banteng gitu loh. Nah itu Wall Street itu lagi bullish, lagi meledak gitu kan. Oleh karena itu apa? Ya mudah-mudahan keluarnya Amerika dari resesi ini kita bisa hubungan baik. Itu seperti pengantin baru. Kita nanti bisa dapat dibeliin rumah, diberi kredit, utangan mobil, atau dimodali utangan beras, nanti kita bisa jualan gitu loh. Nah perdagangan itu harus belajar. Karena sekarang ini yang berdagang kan antara Cina dengan Amerika. Nah, Cina kena hukuman penalti tarif karena itu tadi colongan yang dari KLBC, Kredit Likuiditas Bank Cina. Oleh karena itu ya kita harus baik dengan Cina supaya Cina bisa produksi di sini, pindahin pabrik-pabrik itu untuk ekspor ke Amerika atau ke tempat lainnya. Kita harus optimis, pengantin baru ini kan ya masih muda ya, tapi jangan sampai pengantin baru ini kisruh lalu banyak yang mati seperti anaknya Deddy Mulyadi, baru kawinan mati 3 orang. Ya itu kan artinya kan pengantin ini digeruduk massa. Jadi keburukan-keburukan Prabowo sudah diperbaiki. Dari mana taunya? Sekarang dana-dana bansos yang liar sudah dibekukan, yang terkait judol sudah dibekukan. Jadi banyak pembersihan termasuk mafia Pertamina juga sudah dibekukan. Ya, sekarang banyak sekali tokoh-tokoh mafia yang dibekukan, termasuk mafia timah. Nah ini yang repot, karena rekeningnya Harvey Muiz itu ternyata 300 triliun itu dibekukan. Ya Harvey Muiznya di penjara. Tapi perusahaannya jadi kolaps ya. Kalau rekening perusahaan 300 triliun dibekukan, langsung perusahaan itu mati lampu. Gagal bayar, tersendat ya karena itu kan cash flow 300 triliun itu. Mereka harus cari utangan kemana nih? Kalau kredit ya 300 miliar masih bisa dicari. Kalau 300 triliun ya kamu harus berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Udah nggak ada harapan. Terlalu besar itu dana yang dibekukan di Harvey Muiz itu. Mafia PT Timah. Tapi ya pembersihan-pembersihan ini harus dilakukan supaya Indonesia itu nggak kayak kodok dapat lotre gitu loh. Lompat-lompat nggak karuan naik ke meja. Ya itu yang seperti geng Solo itu. Ya sekarang kan reda ya. Karena apa? Ya duitnya udah dibekukan, beku semua. Sekarang lagi masuk kulkas semuanya. Nanti kalau udah reda, kulkasnya dibuka lagi, kita gorengan ayam beku. Gambarannya seperti itu. Kita harus tetap optimis ya karena Prabowo ini pengantin baru. Harus kita doakan ya, pemerintahan baru. Selamat pagi.